Dausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi rapat pleno verifikasi faktual calon independen KPU Kota Bandar Lampung berakhir ricuh. Kemarahan masa pendukung pecah saat KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan pasangan independen Ike Edwin dan Dr. Zamzanariah tidak bisa mengikuti karena kurang syarat dukungan warga. Polisi yang menjaga jalannya rapat pleno KPU langsung menghalau pendukung Ike Edwin yang marah keluar ruang rapat. Setelah pendukung Ike Edwin dikeluarkan, situasi mereda. Berdasarkan catatan KPU, pasangan independen Ike Edwin dan Zamzanariah hanya mendapat dukungan warga sebanyak 33.000 orang. Masih jauh dari minimum dukungan yang harus didapat, yaitu sekitar 47.000 dukungan. Bakal calon wali kota Bandar Lampung, Ike Edwin meminta KPU meneliti kembali data yang diajukannya. Pleno kan belum tutup, nggak ada. Hasil plenonya apa? Nggak ada. Iya. Kita jadi ikut jadwal pleno selanjutnya aja, Jenderal? Iya, ikut aja kita. Gitu, ikut aja. Tidak jadi ngambil upaya petun? Hah? Petun. Lah ini ditutup aja belum? Ya. Nggak ada putusannya. Nggak ada. Kalau dibilang pleno udah tutup, mana bacaannya nggak ada? Masa pendukung Ike Edwin dan Zamzanariah meluapkan kemarahannya karena tidak terima dengan hasil verifikasi faktual KPU yang mengancam pasangan bakal calon yang mereka dukung kandas di tengah jalan. Ike Edwin sendiri menilai rapat pleno KPU Kota Bandar Lampung belum menghasilkan keputusan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pasangan Bajo menggelar syukuran setelah dinyatakan lolos tahap verifikasi faktual KPU untuk Pilkada Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, tumpengan digelar secara sederhana. Pasangan Bagio Wahono dan FX Suparjo yang menempuh jalur independen untuk Pilkada Surakarta 2020 menggelar syukuran dengan tumpeng di Posko Bajo, Solo, Jawa Tengah. Syukuran digelar setelah pasangan Bajo dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, pasangan jalur perseorangan yang diusung Ormas Tikus Piti Hanoto Baris ini berdoa dan makan tumpeng bersama secara sederhana. Rasa syukur kepada Tuhan kita, kita merasa sama berjalan bisa lolos di sini. Kita jadi calon utama kota. Dapat rasa syukur. Sebelum ini konsolidasi. Artinya kita rapatkan barisan, kita puji dapurnya 38, kita kembangkan sekasus dapur sesungguh. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyatakan pasangan Bagio Wahono, FX Suparjo atau Bajo lolos verifikasi faktual syarat dukungan Jumat kemarin, sehingga berhak mendaftar sebagai pasangan calon untuk bertarung di Pilwalkot Surakarta. Rencananya pasangan ini akan mendaftar ke KPUD antara tanggal 4 hingga tanggal 6 September mendatang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan lolosnya pasangan Bajo dari jalur perseorangan, maka kecil kemungkinan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang didukung mayoritas partai politik akan menghadapi kota kosong di Pilkada Surakarta pada Desember mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menerapkan disiplin yang ketat bagi peserta sekolah politik termasuk bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah. Tadi kita sudah cek
PDI Perjuangan menerapkan disiplin yang ketat dalam sekolah partai yang diikuti bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada awal Desember mendatang. Tak terkecuali dengan bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai anak sulung Presiden Joko Widodo. Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan tak segan untuk memberikan hukuman jika kadernya tidak disiplin. Sebab menurut Hasto, tradisi ini sudah diterapkan sejak dulu untuk menciptakan jiwa kepemimpinan yang kuat bagi semua bakal calon kepala daerah. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kedisiplinan itu tetap bersifat mutlak. Sehingga kami laporkan pada Ibu Ketua Umum bahwa tadi kita sudah cek dan semua sudah menyatakan siap serta siap juga untuk menerima sanksi disiplin organisasi apabila tidak mengikuti sekolah partai ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sudah menyatakan siap karena ini telah tradisi kita di dalam membangun organisasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan pandemi COVID-19. Saya meminta kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan agar terus kobarkan semangat berdedikasi bagi bangsa dan negara, berdedikasi tanpa kenal akhir. Waktu kemarin, waktu saya memberikan rekomendasi, saya akan bertanya, apa maksud kalian maju untuk menjadi pemimpin di daerah? Kalau hanya untuk harta, kalau hanya untuk jabatan, kekuasaan, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan mungkin menjadi 2 kali. Sekolah partai ini diikuti oleh 129 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung PDI Perjuangan. Di antaranya Gibran Rakabuming Raka, calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono, hingga calon Bupati Bovendigul Martinus Wage. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan untuk bakal calon wali kota Medan, Bobi Nasution kembali bertambah. DPD Golkar Kota Medan memberikan rekomendasi kepada pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman di Pilkada Medan 2020. Di sini sangat berterima kasih karena dari awal Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman resmi mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk Pilwakot Medan. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto 18 Agustus lalu. Menantu Presiden Joko Widodo ini bertekad akan membuat kemajuan bagi kota Medan sesuai dengan harapan Partai Golkar. Sekarang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan Bang Aulia Rahman sebagai eksekutor untuk perubahan dari kota Medan. Banyak pesan, banyak yang disampaikan, apa-apa saja yang perlu dilakukan di kota Medan, terutama untuk persoalan di UMKM ataupun di birokrasi di kota Medan akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Sementara untuk memenangkan Bobi Nasution, Aulia Rahman, DPP Golkar Medan akan melakukan konsolidasi ke seluruh kecamatan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Saflubis optimis pasangan muda Bobi Nasution, Aulia Rahman akan membawa perubahan bagi Kota Medan ke depan untuk menjadi lebih baik karena Kota Medan membutuhkan tokoh muda yang dapat membawa perubahan. Rekomendasi terhadap saudara Bobi dan Aulia. Tapi intinya kita sudah memerintahkan kepada kawan-kawan, saya sudah memanggil ke kecamatan-kecamatan supaya semua bekerja keras untuk memenangkan Bobi dan Aulia untuk perubahan Kota Medan. Yang mampu merubah Kota Medan ini saya tengok tokoh muda. Meski hanya memiliki 4 perwakilan kursi di DPRD Kota Medan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan yakin dapat menyumbangkan 100.000 suara untuk Bobi Aulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara dukungan terhadap Ahyar Nasution selaku PLT Kota Medan terus mengalir. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Pancasila 1959 menyatakan sikap mendukung Ahyar. Kita siap untuk mendukung Pak Ahyar Nasution untuk menjadi wali kota Medan periode 2020-2025.
Ratusan elemen pemuda Pancasila 1959 Kota Medan Jumat kemarin menyatakan sikap untuk mendukung Ahyar Nasution selaku petahana pada kontestasi Pilwakot Medan 2020. Pernyataan sikap mereka disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila 1959 Amarta Buana, diikuti seluruh pimpinan anak Cabang Pemuda Pancasila 1959 di 21 kecamatan Kota Medan, di Tanjung Anom, Kecamatan Medan Tuntungan. Mereka mendukung Ahyar Nasution pada kontestasi Pilkada Medan 2020 karena sosok Ahyar Nasution yang berpengalaman dan pekerja keras, layak kembali memimpin Kota Medan 5 tahun ke depan. Pemuda Pancasila 1959 mendukung sepenuhnya suara kami untuk Bapak Ahyar Nasution karena kami melihat kinerjanya. Kinerjanya itu bagus, dia mau turun ke lapangan, baik itu ke kelurahan, ke lingkungan, kecamatan, dan dia juga udah teruji dan dia orang yang paham dengan birokrasi. Usai menyatakan sikap mendukung Ahyar Nasution, Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila menyerahkan mandat ke masing-masing kecamatan untuk memenangkan Ahyar Nasution yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Pilwakot Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Para pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman yang akan maju ke Pilkada Medan 2020. Sejumlah pengurus yang sebelumnya mendukung PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution dan menolak Bobi telah berubah pikiran dan menyamakan sikap untuk mendukung pasangan Bobi dan Aulia. Kami sudah sepakat mendukung rekomendasi DPP 21 kecamatan Gaji dan Gerakan 14. Itu benar-benar. Di 21 kecamatan kami sudah solid. Jadi itulah yang perlu, siapa yang mendukung dan menangkan yang telah direkom DPP partai. Di Medan terdapat 21 kecamatan namun hanya 14 PAC yang hadir. Namun sejumlah pengurus mengklaim bahwa seluruh PAC PDI Perjuangan Kota Medan telah sepakat untuk mendukung penuh pasangan Bobi Aulia yang mendapat rekomendasi sah dari DPP PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersepeda pagi tadi di sekitar Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor. Dengan sepeda bernuansa kemerdekaan, Presiden goes sambil membagikan masker kepada masyarakat. Presiden Jokowi bersepeda ditemani putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Pada goes kali ini, Presiden menggunakan sepeda lipat lokal bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang terdapat gambar Soekarno dan Muhammad Hatta serta kutipan pernyataan kemerdekaan. Presiden juga menyapa masyarakat yang juga berolahraga di sekitar istana dan Kebun Raya Bogor. Sesekali Presiden dan rombongan berhenti untuk membagikan masker kepada masyarakat. Beruntung ya hari ini ketemu Presiden. Dikasih masker buat oleh kenang-kenangan nih. Kasih masker, kasih lihat maskernya. Terima kasih.